Selamat pagi guys, kali ini saya ingin mengupas tanjakan Desa Jeruk. Selo ya mas ya? Ya, Selo. Mau ke Selo via Desa Jeruk. Saran saya isi perut Anda sebelum melewati tanjakan ini guys, karena tanjakannya cukup panjang. Nah ini ancer-ancernya kalau dari Salatiga ada tanda belok kanan arah ke Cepogo. Nanti kita simak guys. Kalau menurut teman saya ini katanya tanjaknya lebih terjal tapi lebih dekat guys kalau ingin ke Selo. Nah, di sini ada pos ojek, misalkan kawan-kawan yang tidak sempat melihat tanda tadi bisa memperhatikan pos ojek di sebelah gang ini. Mari kita eksekusi guys. Aspalnya bagus guys. Jadi awal-awal jalan masuk ke sini sudah sangat bagus aspalnya dan terlihat sangat baru. Masih mudah. Gradien di sini masih bersahabat, berkisar 3% sampai 5%. Masih enak lah. Pokoknya ngikutin jalan utama, jangan takut kesasar. Jika ragu, tanyakan warga sekitar, warganya ramah-ramah. Nah, ini saya sudah sampai di perempatan yang ada tongnya. Kawan-kawan bisa langsung mengambil ke jalur kanan. Itu rutenya yang ke arah Desa Jeruk. Kalau yang lurus arah ke Cepogo. Nah, ke sana guys arahnya. Nah, ini setelah belok ke kanan, jalannya juga masih mulus. View-nya sangat bagus. Udara sungguh sangat sejuk. Di sini gradien juga masih manusiawi, masih berkisar antara 5, 6, 8, tidak lebih dari itu. Namun cukup panjang. Masih di jalur yang tadi, belum ada belokan-belokan. Gradien juga masih sama, berkisar seperti yang tadi saya bilang, antara 5, 6, 8%. Terus sampai ketemu perempatan yang di depan guys. Nah, ini sudah mendekati pertigaan yang saya maksud. Nanti kalau sudah ketemu bisa ambil jalur yang ke kiri. Nanti katanya belok kiri. Nah, itu awal penyiksaan. Dan inilah pertigaan yang saya maksud guys. Jalan agak menyempit dan beberapa juga rusak. Ada yang cukup parah juga. Lumayan lah bisa untuk recovery. Nah, ini perjalanannya asik guys. Kanan kiri tumbuh-tumbuhan segar. Waspada, jalanan mulai hancur seperti hati ini guys.
Tengah jalan kita menemui jalan seperti ini guys. Iya bu. Ya parah guys. Aduh. Sepedanya disiksa. Rudi. Orangnya disiksa guys. Sebelum nanjak kita siksa dulu dasar-dasaran. Perkiraan rusaknya sekitar 100 meter. Saya kira masih oke lah. Ngeri guys. Hati-hati lewat sini. Nah, sudah mulai membaik, Pak. Nah, katanya di depan gapura itu sudah mulai nanjak guys. Ini jalannya ya cukup memprihatinkan. Sadis guys. Aduh. Di sini jalanan agak turun, tapi ya waspada. Nah, ada jembatan, namun masih jembatannya bisa kering. Keren guys batunya. Nih, selamat datang dusun jeruk. Ada perempatan toh. Ya. Langsung ambil kanan ya, itu sudah mulai nanjak sampai atas sana. Berapa kilo Mas Rudi? Berapa ya? Sekitar kurang tahu nggak pernah ngitung ya. Oke. Toko Pancal. Nanti kita jalani saja. Bu. Kalau sampai perempatan tadi itu berapa? Naik 9 kilo. Ini di Strava saya start mulai di stand 59. Nah, nanti kita lihat sampai atas berapa. Oke, nanti kita lanjut lagi. Nah, ini ada jalannya arah Jeruk Selo. Nah, itu tanjaknya seperti itu guys. Siap mental ini. Ini kita sudah sampai di perempatan. Ada tanda-tanda jalan ke kanan itu Jeruk Selo. Ya, tanda-tanda hancur. Itu tanjaknya seperti itu guys. Itu kalau di video mungkin kurang mengerikan, tapi kalau dilihat mata, wow. Waktu dulu yang buat jalan bagaimana toh, Pak? Oke, mari kita jalani saja. Karena hidup memang harus dijalani. Sampai ketemu nanti. Gradien berada di 12, 13, 17. Ya. 15, 13 ya. Jangan lupa kalau melewati tanjakan panjang kita harus sabar guys. Jangan keburu ingin cepat sampai. Bedakan jalur datar dengan tanjakan.
Kalau kita keburu-buru pasti nanti akan brodol di tengah jalan. Lisa. Halo Lisa. Di sini gradien masih 12, 13, 17 seperti yang saya tadi bilang. Tapi panjang sekali. Lumayan dapat recovery sedikit. Gradien di 8 sampai 12%. Cukup untuk recovery kita. Nah, di depan ada pertigaan. Kita ambil yang kiri. Habis ini turun. Nanti balik. Kiri kanan mas? Ya. Kalau kiri kemana? Ini ketemu lagi perempatan kecil. Ada tandanya jeruk ke kanan. Kita ke kanan guys. Waduh, tanjakannya masih sadis guys. Baik. Desa ini sangat aneh guys. Ah, gimana? Bisa dinamakan jeruk, tapi sepanjang jalan tidak ada pepohonan jeruk. Oh, Buah jeruk, kenapa itu? ya juga ada. Ada loh, namanya desa jeruk. Oh ya, Tak kira yo. banyak jeruk. Oh. Tapi belas tidak ada. Mungkin ngumpet ya jeruk. Dari tadi gradien 15-17 guys. Aduh, ketemu makam. Tambah berat guys. Aduh, Makam. di depan itu berat guys. Aduh, 15-17, nggak barbar. Setelah berjuang cukup lama, akhirnya saya melihat tugu atau papan petunjuk yang Halo, ada Mas. rombongan sepedanya. Kebetulan beliau-beliau dari Boyolali. Aduh, Karena saya nggak tahu jalan, mau lurus atau ke kiri, ya saya Mas. bisa recovery sebentar Waduh, menunggu Rudi agar bisa melanjutkan bersama-sama guys. ini saya ketemu rombongan Boyolali. Dari Boyolali? Iya. Wah, mantap ini mas-masnya. Itu pura-pura itu guys. Ya. Pura-pura. Kalau di video pura-pura itu. Sebenarnya mau lurus atau ke kiri pun jalannya sama saja guys. Cuman lebih baik saya bersama-sama daripada saya kesasar. Ini mana Rut? Masih lurus? Dan ini Wah, Rudi sini. sudah Dari sampai.
bisa recovery sebentar, kita ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan yang ada di Nah, sini. ini mau ke Selo aja. Selo lewat sini. Oh, kan lurus mana, Dik? Enggak tahu. Oh, enggak tahu juga. Setelah meninggalkan rombongan, kami melanjutkan perjalanan. Ini masih menanjak. Akhirnya ketemu SD Negeri Jeruk, guys. Tuh ada tanjakan lagi. Suasananya masih asik. Banyak pohon, udara sejuk, dan ada kegiatan belajar mengajar ini. Wah, hadis guys. Wah, panjang itu. Di sini tanjakan masih gradien berkisar 13 hingga 15%. Cukup menguras tenaga ini, guys. Kalau ada mobil berpapasan, terpaksa kita harus berjalan agak lurus supaya tidak nyenggol, karena jalannya juga cukup sempit. Sama ibu. Tanaman kanan kiri masih segar, tapi tanjakan di depan masih sangat menantang. Itu sampai itu tuh. Ngeri men. Mati gue. Wah, panjang guys. Harus Lurus terus nanti ke pondok pertigaan, ambil yang lurus, ketemu jalan cor sedikit, nanti ketemu aspal lagi. oke. Pelan-pelan aja kok. Tanjakan itu yang bikin shock kalau jalannya lurus seperti ini. Karena kita melihat di depan itu seperti tembok. Jadi solusinya apa? Kita nunduk ke bawah dan berdoa. Wah, mantap ini guys. Jalurnya ini yang lurus. Kalau yang kanan ini tadi kalau kita ketemu rombongan di Tugu, kita ambil yang lurus, ketemunya di sini. Nah, ini kita ambil yang lurus, tetap di rutenya Mas Rudi. Lima 15 terus guys. Ke
Pak. Belas guys. Di sini gradien masih 15 hingga 18. Beratnya lagi kalau ada mobil dari belakang guys. Kita harus mengalah. Kalau nggak kuat ya berhenti. Berikanlah mereka jalan. Kita kalau kuat ya jalan terus saja. Tapi yang pasti jangan oleng kanan, oleng kiri. Itu resikonya besar. Apa nih Bu? Oh, nggih. Sun. Nah, setelah sampai di ujung jalan, kita bertemu dengan pertigaan. Yang ke kiri itu jalan cor, yang lurus jalannya aspal. Kita harus ngambil yang ke kiri guys. Itu lebih memotong jalan, tapi langsung nanjak. Karena saya tidak tahu jalan, akhirnya saya ambil yang lurus. Ternyata saya salah jalan guys. Tadi setelah lurus mentok belok kanan, itu harusnya belok kiri ada jalan cor. Saya ambil yang lurus terus baru belok kiri. Saya tembusnya di sini. Tadi ini gradiennya sampai 29. Tapi sedikit aja sih. Untung ketemu sama Rudi lagi, ternyata masih di sini. Wah, selamat guys. Karena sinyal saya juga sudah tidak ada. Salah jalur. Aku lewat sini mau. Aku lewat sini. Bisa, tembusnya sini. Masih jauh. Masih jauh. Masih jauh. Lanjut ayo. Oke guys, karena sudah ketemu Rudi, perjalanan kita lanjut lagi. Di depan masih ada tanjakan yang sangat panjang dan gradien cukup menyiksa, antara 15 hingga 16%. Sambil nunggu Rudi, saya istirahat sejenak sambil lihat pemandangan guys. Ini ternyata di depan juga ada geweser. Nah, entah dari mana, yang pasti kayaknya lebih dari 2 orang. Coba nanti kalau ketemu ya berarti memang sama guys. Tapi kayaknya memang rutenya cuma ini aja sih. Cakep gitu. Nah, viewnya cakep kan guys. Keren loh. Nah, ini kanan kiri gunung yang sangat indah. Cuaca cerah. Nah, ini Rudi sudah mendekat. Biar kita berikan istirahat sejenak, nanti kita lanjut lagi. Mandek sih. Nah. Itu nanti lewat sana. Ternyata nanti saya juga ke sana, guys. Ngeri juga kalau lihat rutenya. Ya, ini katanya tanjakan terakhir. Kiri itu view-nya cakep sekali. Itu. Masih berapa kilo? Deket tok. Hah? Deket ini tanjakan.
cok wis tekan. Rollingan. Wah, kuat gak iki aku. Pak. Pak. Mereka sedang kerja bakti melebarkan jalan. Rupanya ada harapan untuk bisa kembali bersepeda kembali ke sini dengan rute yang lebih asik karena jalannya agak lebar, guys. Di sini gradiennya 18 sampai 22 kalau nggak salah. Wah, ternyata 18, guys. Pak. Ya benar. Di sini tanjakan tertinggi 22%. Wah, cukup melelahkan di sini, guys. Ternyata di depan ada rombongan goweser yang tadi saya lihat 3 orang ternyata, guys. Pak. Tanjakan terakhir ini cukup sadis karena kelihatan sangat lurus, tidak ada belokan. Gradiennya cukup menguras tenaga. View-nya cakep, guys. Ini sudah mau finish, guys. Di depan saya itu tanjakannya, aduh, sadis banget. Berapa persen ya? Surodadi. Wah. Aduh, ngeri. Coba, Rut. Tak video. Waduh, hedian tanjakannya ngeri, guys. Wah, ora masuk akal kuwi. Dari mana, Mas? Waduh, mantap. Samarang. Oh, Semarang gue. Ya. Yehe. Aku lihat video sekarang kayak juga jalannya
Suruh dadi. Langsung aja Pak. Siap. Ya. Siapan dungu kan. Iki di kiri. Bebas. Hah? Bebas. Ayo kiri toh. Lurus mana lurus? Kurang tahu. Jajal lurut. Wah, view-nya cakep. Tuh, lihat guys. Ini Ah, baru aspal. Baru aspal. wah, punya rumah ini ya asik guys. Keren. Wes finish kan lagi. Wow, cakep sekali guys. Wes kan lagi finish. Teman-teman, finishnya di sini sekarang dengan kilometer 65 dari Semarang, rumah saya tentunya, Tembalang. Memakan waktu 3 jam 38 menit. Elevasi sudah mendapatkan 1700. Nanti pulang mungkin sekitar 2500 lah. Di sini view-nya bagus sekali. Nah, tuh kanan kiri keren. Banyak warung-warung. Hah? Jam 9.15. Wes balik ya. Pulang. Sudah sampai sini kok. Ya, inilah. Oke teman-teman, kita sudah sampai di sini dengan selamat. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah menjaga kami di perjalanan. Kita akan putar balik, foto-foto, turun dan cari makan tentunya. Terima kasih. Tuh, lihat tuh. Mas Rudi. Nah. Keren.